Shalom, bersyukur oleh karena kasih karunia Tuhan kita boleh ada sampai pada hari ini. Dan Tuhan mengizinkan kita untuk boleh menikmati hari yang Tuhan sudah percayakan. Untuk kita boleh melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Oleh karena itu kita akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan yang diambil di dalam 1 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Tema kita pada hari ini adalah upah pelayan yang setia. Dalam pandangan dunia, jabatan seringkali diidentikan dengan kuasa, kehormatan, dan mencari keuntungan. Namun firman Tuhan mengajarkan bahwa menjadi pemimpin di dalam gereja bukan sekedar jabatan, melainkan sebuah pekerjaan yang indah. Ini bukan tentang posisi yang tinggi, melainkan tentang tanggung jawab untuk melayani, membangun, dan menggembalakan umat Tuhan. Melakukan pekerjaan yang indah adalah sebuah panggilan yang mulia. Keindahannya bukan terletak pada kenyamanan yang didapatkan, tetapi pada nilai kekal yang terkandung di dalamnya. Maka saat kita berbicara tentang upah, sesungguhnya upah itu telah kita terima sejak awal, yaitu penebusan oleh darah Kristus. Kita melayani bukan untuk memperoleh keselamatan, tetapi karena kita sudah diselamatkan. Yesus telah memberikan upah yang paling berharga, yaitu dirinya sendiri. Maka dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20a, sebab kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Inilah motivasi terdalam seorang pelayan Tuhan. Bukan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tetapi sebagai respon penuh syukur atas kasih dan penebusan yang telah lebih dahulu diterima. Namun Alkitab juga menegaskan bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kesetiaan hamba-hambanya. Dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaan dan kasih-Mu. Tuhan akan memberikan upah rohani kepada para pelayannya. Upah yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini, yaitu damai sejahtera, sukacita, kekuatan dan pengharapan yang tidak tergoyahkan. Bahkan pada akhirnya nanti, pada saat kita sudah menyelesaikan pelayanan kita, Tuhan akan menganugerahkan mahkota kemuliaan yang tidak akan layu. Seorang pelayan yang setia tidak memulai dari nol. Ia memulai dari kemenangan salib. Upahnya bukan hanya diterima di surga, melainkan telah dimiliki sejak awal. Pengampunan, identitas baru, dan kehadiran Kristus yang menyertai setiap langkah kita. Sebagai kesimpulan, dalam sepanjang jalan pelayanan kita, Tuhan akan terus mencurahkan upah rohani, kekuatan di tengah kelemahan, sukacita di tengah penderitaan, dan pengharapan di tengah ketidakpastian. Dan pada akhirnya kita akan melayani sampai mendapatkan mahkota kemuliaan itu. Firman Tuhan berkata dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-21. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Itulah suara Tuhan pada saat kita bersama-sama berjumpa dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita.